Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersama kita kembali pada hari ini dalam Artos edisi Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang kita akan disapa oleh sabda Allah dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Karena itu mari siapa nanti kita dan kita mohon pimpinan Allah dalam kudus. Kembali kami menghampiri Engkau ya Tuhan, mensyukuri akan penyertaan dan pimpinanmu, pemeliharaanmu. Allah tetap setia di dalam ketaksetiaan kami. Karena kemurahan-Mu lah Engkau layakkan kami mendekat dan menyapa Engkau Bapa. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25 firman Tuhan. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepada negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkau Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek kita dari masa muda kita. Kami domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Demikianlah sabda Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kitab Yeremia berbicara bahwa waktu Allah memanggil Yeremia untuk pelayanan kenabian ini, dia menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak akan mudah. Namun dia berjanji untuk menguatkan dan melindunginya. Firman-Nya, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubuh, menjadi tiang besi menentang raja Yehuda. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian dasar panggilan Yeremia. Yeremia memerlukan jaminan dan perlindungan ini karena ia dicela, dikritik, dan dianiaya oleh bangsanya sendiri di sepanjang masa pelayanannya. Berita dari Allah melalui nabi yang setia ini terbukti dengan jatuhnya Yerusalem akibat serangan tentara Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Yeremia selalu dikenang sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran Allah tanpa kompromi, meskipun ada tantangan yang kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Allah, tema perikop ini, pertobatan sejati bukan gampang, tapi harus. Ada sebuah anekdot yang ada di masyarakat kita yang menyatakan demikian. Mengapa orang-orang bisa melakukan KKN Indonesia secara menyolok mata dan berkali-kali? Sebab syaraf malu orang-orang itu sudah putus. Atau bahasa indahnya, mereka tidak mempunyai budaya malu lagi. Orang-orang yang hidup sesama dengan Yeremia tetap tidak mau berpaling kepadanya dengan sungguh-sungguh. Namun Yeremia melihat jauh ke depan bahwa nantinya umat Allah itu akan berbalik kepadanya.
Identitas mereka sebagai umat Allah kembali dipulihkan, yaitu sebagai umat yang bersaksi bagi dunia dan yang hidup menurut jalannya. Allah menerima mereka kembali dan memulihkan keadaannya. Hal-hal apa saja yang ada di dalam pertobatan sejati? Pertama, keputusan tegas yang matang dari dirinya untuk berbalik kepadanya. Bukan kepura-puraan, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain, bukan pula karena terhimpit oleh keinginan tertentu. Keputusan yang tegas ini merupakan tindakan awal yang mutlak penting. Jika masih ada keraguan atau ketidaksungguhan, maka tindakan selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Dan harus diingat bahwa keputusan ini juga bukan tindakan yang dapat dicapai secara otomatis. Harus ada proses yang mengawalinya. Itu hal kedua dan ketiga berikut ini. Yang kedua, pemahaman dan kesadaran yang sungguh bahwa segala jalan dan tindakan yang sudah jalani itu adalah salah dan sia-sia. Ini nampaknya merupakan alasan utama mengapa orang sulit bertobat. Sebagai contoh, orang yang korupsi akan sulit meyakini bahwa tindakannya itu sia-sia. Siapa bilang bahwa uang tidak berguna? Yang ketiga, harus ada rasa malu. Bukan sekedar rasa malu, melainkan rasa malu yang dalam ketika mengenang dosa-dosa yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa keputusan yang tegas, tanpa pemahaman dan kesadaran, dan tanpa rasa malu yang dalam, pertobatan sejati tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Buktinya adalah bangsa Yehuda dalam pengalaman hidup kekristenan kita, ketika suatu saat kita jatuh dalam dosa dan belum bertobat. Apakah ketika hal di atas terjadi dalam hidup kita? Jika tidak, kita perlu mengevaluasi kembali apakah kita sungguh sudah bertobat. Roh Kudus menuntun, membimbing, dan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Nya Allah. Pada hari yang telah Engkau tentukan bagi kami kembali diperdengarkan oleh sabda kebenaran, perjalanan hidup umat pilihan-Mu. Saat dikala mereka setia dan saat dikala mereka membelakangi Engkau. Namun yang pasti bahwa Allah tetap merindukan, Allah tetap menanti. Karena itu Roh Kudus senantiasa dipohonkan untuk senantiasa mengingatkan umat ketebusan Allah untuk berbalik dari ketaksetiaan mereka. Baik sebagai satu keluarga, dalam satu persekutuan, dalam satu kerukunan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang terjadi dalam bangsa ini yang pula mempengaruhi kehidupan bersekutu. Karena itu Roh Kudus kita yang memampukan umat Allah untuk menghadirkan diri tampil beda dan menghadirkan tanda-tanda shalom di kehidupan anak bangsa, di kehidupan persekutuan, di kehidupan keluarga, di kehidupan masyarakat. Sehingga kesejahteraan kemakmuran itu menjadi bahagian seluruh ciptaan Allah sebagaimana yang Allah telah janjikan. Dengan syarat tadi bahwa umat-Mu berbalik dari ketaksetiaan mereka kepadamu dan mensyukuri akan kesempatan yang Allah anugerah untuk berbalik ke kehidupan yang Allah perkenankan. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkanlah karena semua kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama kasih, demikianlah kita pada hari ini lewat Artos edisi Kamis 13 Januari 2022. Mari tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, tetap menjaga jarak,
mencuci tangan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga pada saatnya nanti pandemi COVID ini dapat kita tangani dan kita dapat hidup normal sebagaimana selayaknya. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.